Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Nugroho dengan NIM akhir 069, mahasiswa program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Salatiga. Dan video ini adalah sedikit penjelasan singkat mengenai materi gelombang, getaran, dan bunyi yang juga merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta yang diampu oleh Ibu Feni Widiati. Dan berikut adalah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar terkait dengan gelombang, getaran, dan bunyi. Yang pertama yaitu adalah integrasinya terkait dengan ayat Al-Quran, dan saya menemukan surat Al-Hajj ayat 35 yang berbunyi alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa as-sabirina ala ma asabahum wal muqimi usolawati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, yang mana artinya adalah orang-orang yang apabila disebut nama oleh Allah, maka hati mereka itu adalah bergetar dan sabar atas apa yang menimpa mereka, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Itu adalah salah satu integrasinya terhadap ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj ayat 35. Nah, lanjut ke materi terkait dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita mengetahui apa itu gelombang dan bunyi, kita harus mengetahui tentang apa itu getaran. Nah, dan tadi di surat Al-Hajj juga telah disebutkan bahwa hati mereka itu bergetar. Nah, sebenarnya apa sih getaran itu? Getaran adalah gelombang bolak-balik suatu benda terhadap titik kesetimbangan, dan gerak ini bersifat periodik, yaitu artinya adalah terjadi berulang-ulang dalam waktu yang tetap. Nah, salah satu contoh paling sederhana dari gerak getaran ini adalah gerak bandul pada jam dinding atau bekas yang ditarik lalu dilepaskan. Maka seperti gambar di samping, kita kan lihat bahwa bandul tersebut akan bergerak di lintasan yang sama dan terjadi secara berulang-ulang dari A, B, C, kemudian C, B, ke A lagi dalam selang waktu yang tetap. Nah, dua istilah penting dalam getaran ini adalah adanya frekuensi dan periode. Kalau frekuensi itu simbolnya adalah F, yaitu jumlah getaran per detik diukur dalam 1 Hz atau satuannya adalah Hz. Kemudian ada periode atau T, yaitu waktu yang dibutuhkan satu kali getaran penuh setelah detik. Dan secara matematis biasanya itu T sama dengan 1/F. Jadi kalau kita mencari periode adalah satu getaran penuh dibagi frekuensi. Nah, biasanya T ini adalah satuannya adalah sekon. Nah, gerakan getaran ini menjadi dasar terbentuknya gelombang, baik gelombang mekanik maupun gelombang bunyi. Nah, jadi gelombang adalah rambat energi suatu titik ke titik lain tanpa disertai perpindahan massa secara permanen. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu adalah gelombang mekanik, yang mana gelombang mekanik ini memerlukan medium untuk merambat, contohnya gelombang air dan gelombang bunyi. Nah, sedangkan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, tidak memerlukan medium seperti cahaya dan gelombang radio. Itu adalah contoh dari gelombang elektromagnetik. Ya, tidak memiliki medium, tapi ketika kita bicara tentang gelombang mekanik itu memerlukan medium rambat. Nah, berdasarkan arah rambatnya dan arah getarnya, gelombang itu juga dibagi menjadi dua, yaitu adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal yaitu adalah arah getarannya yang tegak lurus terhadap arah rambat, contohnya gelombang pada tali. Sedangkan gelombang longitudinal itu adalah arah getarannya searah dengan arah rambat, contohnya gelombang bunyi. Nah, beberapa besaran fisis yang perlu untuk kita ketahui dalam gelombang antara lain ada tiga yang paling mendasar, yaitu adalah panjang gelombang atau simbolnya lambda, kemudian ada frekuensi sama seperti sebelumnya, simbolnya F, karena ini adalah hampir sama dengan getaran. Jadi ada juga cepat rambat gelombang atau V. Nah, lambda panjang gelombang itu adalah jarak satu puncak ke puncak yang lain. Kemudian F itu sama seperti getaran yang tadi saya bilang, dan cepat rambat gelombang atau V itu adalah rumusnya ketika kita mencari V, cepat rambat gelombang adalah F kali lambda atau frekuensi dikali panjang gelombang, maka ditemukanlah cepat rambat gelombang itu berapa. Kemudian yang ketiga adalah bunyi. Nah, apa itu bunyi? Bunyi merupakan gelombang longitudinal mekanik yang dihasilkan oleh sumber getaran yang merambat melalui medium. Biasanya mediumnya itu adalah udara, dan bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena membutuhkan partikel untuk transfer energi. Karakteristik utama dari bunyi itu meliputi tiga hal. Yang pertama adalah frekuensi bunyi, amplitudo bunyi, dan kecepatan rambat bunyi.
Frekuensi bunyi itu menentukan tinggi rendahnya bunyi. Bunyi dapat didengar manusia karena memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Selebihnya ataupun sekurangnya itu biasanya kita sebut dengan infrasonik dan ultrasonik. Kemudian ada amplitude bunyi. Nah, amplitude bunyi ini adalah cara kita untuk menentukan keras atau lemahnya bunyi. Kemudian selanjutnya adalah cepat lambat bunyi. Nah, itu tergantung pada medium di udara. Kecepatan bunyi itu biasanya sekitar 334 meter per sekon pada suhu 25 derajat Celcius, dan lebih cepat di air, bahkan lebih cepat lagi daripada logam. Nah, bunyi juga dapat mengalami beberapa fenomena gelombang, karena seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwasanya getaran itu menciptakan gelombang, kemudian gelombang menciptakan bunyi. Nah, karena bunyi ini berasal dari gelombang, berarti bunyi dapat mengalami beberapa fenomena gelombang seperti pemantulan atau refleksi, yaitu yang menyebabkan gema atau gaung. Kemudian ada pembiasan atau refraksi, yaitu perubahan arah suatu bunyi karena adanya perpindahan medium. Jadi karena itu juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya bunyi itu merambat atau gelombang itu juga merambat, ada yang memerlukan medium. Kemudian ada peristiwa resonansi, yaitu peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh frekuensi luar yang sama dengan frekuensi aslinya atau frekuensi alamiah. Selanjutnya tentang pengaplikasian atau pengimplementasian konsep getaran, gelombang, dan bunyi itu ada beberapa hal, sebenarnya banyak. Saya merangkum atau menyebutkan beberapa yang mungkin sering kita temui. Yang pertama adalah aplikasi dari getaran, yaitu dapat digunakan sebagai sensor getaran dalam bangunan atau jembatan, karena getaran yang tidak normal dapat menunjukkan adanya retakan mikro atau kegagalan struktural. Jadi biasanya digunakan dalam sistem monitoring struktur atau structural health monitoring, yang mana menggunakan sensor getaran untuk mendeteksi potensi kerusakan pada bangunan tinggi atau jembatan. Kemudian ada alat diagnostik medis seperti teknologi ultrasonografi ya, atau USG, yang mana ini memanfaatkan prinsip getaran dan gelombang frekuensi tinggi untuk membentuk citra organ dalam tubuh. Kemudian untuk gelombang itu biasanya dimanfaatkan di telekomunikasi modern, yang mana gelombang elektromagnetik digunakan untuk transmisi data dan telepon seluler, kemudian wifi maupun siaran televisi. Nah, selanjutnya ada gelombang laut, itu bisa digunakan untuk pembangkit energi. Nah, teknologi pembangkit energi tenaga gelombang laut atau biasa disebut dengan wave energy converter itu memanfaatkan energi kinetik dari gelombang transverser laut untuk mengarahkan turbin, dan ini merupakan bagian dari pengembangan energi terbarukan. Saat ini sedang marak untuk digunakan. Nah, selanjutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi ini banyak sekali dimanfaatkan. Contohnya adalah sonar. Nah, sonar dan navigasi laut itu menggunakan prinsip gelombang bunyi untuk memantulkan kedalaman laut, menentukan objek di bawah air, dan dipakai dalam kapal selam atau oceanografi. Kemudian ada pendeteksi kerusakan benda melalui bunyi, atau aplikasinya itu adalah NDT atau teknik non-destruktif. Nah, pada gelombang bunyi ini digunakan untuk mendeteksi cacat pada bahan logam. Nah, misalnya pada pipa tangki bahan bakar itu juga bisa digunakan. Teknik ini disebut ultrasonic testing. Banyak sekali telah dibahas, misalnya dalam Widyati, dalam jurnal material teknik. Kemudian akustik ruang atau arsitektur juga bisa menerapkan prinsip gelombang bunyi, karena dalam bidang desain bangunan seperti gedung konser atau studio rekaman atau yang lainnya, prinsip bunyi ini dapat dimanfaatkan untuk mengkontrol resonansi dan mengurangi gaung melalui rekayasa bentuk dan bahan penyerap bunyi. Nah, ini kan sebenarnya konsep ini itu didasarkan pada fenomena interferensi dan pantulan gelombang bunyi. Nah, selanjutnya sebenarnya konsep atau materi gelombang getaran dan bunyi ini juga menjadi dasar atau bisa dikaitkan dengan materi yang lain karena memiliki satu kesamaan dan saling terkait, entah itu untuk aplikasinya atau untuk pembelajaran. Materi yang saya maksud adalah efek Doppler. Nah, mungkin apa sih efek Doppler itu? Nah, efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi atau gelombang
yang diterima oleh pengamat akibat adanya getaran relatif sumber gelombang dan pengamat. Nah, fenomena ini berlaku baik dalam gelombang bunyi, gelombang cahaya maupun gelombang elektromagnetik lainnya. Nah, dua dan efek ini menjadi dasar bagi beberapa aplikasi ilmiah dan teknologi modern seperti juga yang telah saya jelaskan di atas, karena eh, ini berkaitan erat dengan pengaplikasian dari gelombang bunyi maupun gelombang elektromagnetik yang lain. Eh, Secara lebih singkatnya, kaitan antara efek Doppler dengan bunyi adalah ketika sumber bunyi mendekati pengamat, frekuensi bunyi akan terdengar lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi sebelumnya. Yang selanjutnya, setelah kita membahas terkait dengan pengaplikasian atau pengimplementasian, tentu ada juga yang namanya miskonsepsi. Dalam setiap teori atau materi itu tentu ada miskonsepsi, sesuatu yang sering disalahpahamkan. Saya menemukan beberapa hal miskonsepsi tentang getaran, gelombang maupun bunyi. Ketika miskonsepsi tentang getaran, yang pertama yang sering kita alami adalah getaran hanya terjadi pada benda yang terlihat bergetar besar atau secara kasat mata. Nah, padahal tidak. Getaran dapat terjadi pada skala mikroskopik sekalipun. Jadi skala yang sangat kecil, bahkan atom. Ya, contohnya adalah atom dalam kristal pun bergetar pada suhu di atas 0. Nol, di atas 0 mutlak. Di atom pun dapat bergetar. Jadi getaran itu secara biologis atau secara kimia juga bergetar dengan skala yang sangat kecil pun. Jadi getar itu tidak hanya sesuatu yang terlihat getaran. Nah, miskonsepsi yang kedua adalah semakin besar amplitudo maka semakin cepat getarannya. Nah, ini juga salah. Sebenarnya amplitudo berpengaruh pada energi, bukan pada kecepatan getar. Jadi frekuensi dan periode getar tidak bergantung pada amplitudo, kecuali pada sistem non-linear. Nah, ya, memang ada pengecualian pada sistem non-linear untuk itu. Kemudian untuk yang gelombang. Nah, miskonsepsi pada gelombang ini adalah yang pertama, gelombang membawa materi dari satu tempat ke tempat lain. Padahal sebenarnya gelombang hanya membawa energi, bukan massa, bukan materi. Jadi yang dibawa oleh gelombang adalah energi, bukan massa, dan medium tempat merambat gelombang hanya mengalami osilasi di posisi setimbang, tidak berpindah secara permanen. Gitu. Dan miskonsepsi yang kedua adalah semua gelombang membutuhkan medium. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Ini sebenarnya miskonsepsi yang paling umum. Sebenarnya seperti apa yang saya bilang di awal, hanya gelombang magnetik, ya, hanya gelombang magnetik seperti gelombang bunyi dan air yang membutuhkan medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik seperti cahaya, gelombang radio tidak memerlukan medium. Ini sebenarnya telah dibuktikan oleh percobaan dari Michelson Morley yang menolak keberadaan ether sebagai medium cahaya. Kemudian bunyi, ya, ini cukup banyak konsepsi dari bunyi sebenarnya, tapi saya mengambil beberapa. Yang pertama, bunyi tidak merambat di ruang hampa seperti cahaya. Ini juga salah. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena merupakan gelombang mekanik. Ya, jadi miskonsepsi bahwa sering ada anggapan bunyi bisa merambat di ruang hampa seperti cahaya itu salah, karena bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Bunyi memerlukan partikel sebagai medium merambat, berbeda dari cahaya yang merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, yang kedua, cepat rambat bunyi tergantung pada kekuatan sumber suara. Meskipun sebenarnya cepat rambat bunyi itu tidak tergantung pada kuat rambatnya suara, melainkan oleh jenis medium, oleh suhu, oleh kelembapan. Dan bunyi ini tetap merambat dengan kecepatan yang sama di medium yang sama, meskipun amplitudonya berbeda. Nah, oke, mungkin sebagai kesimpulan, getaran itu adalah dasar dari terbentuknya gelombang, dan gelombang merupakan sarana perambatan energi, sedangkan bunyi adalah salah satu bentuk gelombang mekanik longitudinal yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sehingga dengan demikian harapan saya sedikit pengantar penjelasan terkait dengan gelombang, getaran, dan bunyi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran konseptual yang cukup jelas sebagai pengantar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.